Assalamualaikum Bu Eka, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu. Baik Bu Eka, terima kasih atas waktu Bu Eka untuk memenuhi undangan saya untuk berbincang-bincang sedikit mengenai pembelajaran murid kita. Gimana kabarnya Bu Eka, sehat? Alhamdulillah sehat. Kemudian tujuan dari kegiatan ini saya ingin melakukan supervisi di lokal, yaitu dalam supervisi itu ada 3 tahap Bu Eka. Yang pertama praobservasi, yaitu yang kita lakukan saat ini, bincang-bincang mengenai apa saja kegiatan nanti akan kita lakukan di kelas. Kemudian kegiatan tersebut tujuannya menunjang perkembangan yang intinya murid. Kita berfokus kepada murid sesuai dengan filosofi PHD. Kemudian ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Eka. Yang pertama observasi, itu bincang-bincang seperti saat ini. Kemudian observasi itu Bu Eka, jangan pula Bu Eka cemas, takut tidak, kita saling sharing belajar saja, karena kita di sini kan teman sejawat, sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan, yang intinya adalah perkembangan murid. Oke Bu Eka, untuk besok kan sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, karena kan besok Bu Eka untuk observasi saya melakukan ke lokal. Persiapan kira-kira apa saja yang sudah Bu Eka siapkan begitu? Persiapannya pertama tentunya bahan ajar atau materi yang akan diberikan kepada siswa, dan juga beberapa multimedia yang bisa membantu siswa untuk memahami materi yang akan disampaikan. Dan kalau boleh tahu, apa kompetensi yang akan Ibu Eka kembangkan besok? Karena sekarang ini siswa akan menggunakan kurikulum Merdeka. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, beberapa kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu kompetensi pengenalan kritis. Kemudian siswa bisa secara kreatif mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Terima kasih Bu. Kemudian tujuan dari pembelajaran besok apa? Karena materinya besok mengenai advertisement, maka tujuannya yaitu siswa bisa memahami struktur teks dari advertisement, generic structure, fungsi sosial, dan memahami jenis-jenis dari advertisement. Terus pengembangan yang ingin Ibu lakukan untuk besok apa Bu? Untuk perkembangan dari siswa itu. Perkembangan siswa diharapkan yang pertama tentu bisa memahami jenis-jenis dari advertisement. Kemudian bisa, setelah dia memahami jenis-jenis advertisement, struktur teksnya, di akhir siswa tersebut bisa menciptakan sebuah advertisement sendiri dengan idenya sendiri ya Bu ya. Kemudian strategi apa yang Ibu Eka laksanakan besok? Strategi yang digunakan? Strategi saya mungkin akan menggunakan strategi pendekatan berbasis teks, yaitu genre based approach, yang terdiri dari 4 langkah. Yang step pertamanya itu building knowledge of the field. The second is modeling of text. Kemudian joint construction of the text, dan terakhir independent construction of the text. Pada di akhir ini nanti siswa mampu merancang sebuah teks advertisement dan mempresentasikannya ke depan kelas. Berarti kan kalau siswa murid kita murid kelas berapa ya besok itu Bu? Kelas 10. Kelas 10. Berarti kalau di kelas 10 materinya sudah bisa siswa kita atau murid itu mempresentasikan apa yang mereka buat, dan temannya nanti memberikan tanggapan. Tanggapan dan argumen, kemudian mereka berkolaborasi ya Bu. Berarti kan kegiatan observasi kita insya Allah besok ya Bu, tanggal 23 Februari 2023 ya Bu ya.
Berarti besok tinggal lagi kita melakukan observasi. Saya minta mereka nggak usah cemas, kita sama-sama belajar Bu, kita sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu. Gimana ibu nanti saya lihat mengajar, bagaimana ibu presentasi, saya juga belajar. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Mudah-mudahan acara kita lancar besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Umul Khairizah. Saya ngajar sama dengan Mereka bahasa Inggris. Saya akan melakukan observasi penilaian bagaimana kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, I'm fine. Have you had your breakfast this morning? Yes? I have, yes. Okay, last week you have studied about announcement. What is announcement? Apa itu announcement? Pengumuman. Where do you can find announcement? Where do you can find announcement? Di mana kamu bisa menemukan pengumuman itu contohnya? At school, at airport, at station, at mosque, at all these. Okay. Now we come to our new topic. Okay. Before that, I have some picture, and please analyze it. Bisa ambilkan sini ya. Oh. Pegang aja di situ. Hey, can you see my pictures? Yes. Okay, maybe it's not so clear. Okay, how many pictures in the whiteboard? How many pictures? Five. Okay. Okay, kira-kira ini gambarnya mengenai apa? Hah? Announcement? Okay. Coba can you read? Bisa dilihat nih, bisa dibaca jelas. Nah, supaya lebih jelas coba Rahman, kasih. Nah, bisa dibaca mungkin, nah. Oke, coba kira-kira apa nih? Coba lihat lebih jelas. Apa ini kira-kira? Nah, iklan. Ya, ini is not announcement, but iklan. Iklan. Ada yang tahu apa bahasa Inggrisnya iklan? Hah? Pernah lihat nak tersebut apakah letak? Ada yang tahu? Okay, it is advertise. Advertisement. Ada juga bisa disingkat dengan Kalau mengiklankan apa bahasa Inggrisnya? Oke. Pasti kamu sudah pernah melihat iklan. Where do you find advertisement? In television. What else? YouTube. What else? Di mana kamu lihat lagi iklan? Ada di mana? Di mana? Pindah duduknya, pindah duduk. Penuhkan. Ya. Oke. Ini yang pertama nih kita lihat ada iklan. Iklan apa ini? Ada nama? Ada yang baca ya? Secret Garden Styling Event 3 days only, Thursday, Friday, and Saturday. Oke, mengenai apa iklannya kira-kira? Thank you,
announcement. Pengumuman. Where do you can find announcement? Where do you can find announcement? Di mana kamu bisa menemukan pengumuman itu contohnya? At school, at airport, at station, at mosque, at all this. Okay. Now we come to our new topic. Okay. Before that, I have some picture, and please analyze it. Okay, can you see my pictures? Yes. Okay, maybe it's not so clear. Okay, how many pictures in the whiteboard? How many pictures? Five. Okay. Okay, kira-kira ini gambarnya mengenai apa? Hah? Announcement? Okay. Coba can you read? Bisa dilihat nih, bisa dibaca jelas. Nah, supaya lebih jelas coba Rahman, Kadir. Nah, bisa dibaca mungkin, nah. Oke, coba kira-kira apa nih? Coba lihat lebih jelas. Apa ini kira-kira? Diskon. Iklan. Iklan. Ada yang tahu apa bahasa Inggrisnya iklan? Hah? Pernah lihat nak tersebut apa tak? Ada yang tahu? Okay, it is advertise. Okay, advertisement. Kita bisa dengan advertise. Okay. Pasti kamu sudah pernah melihat iklan. Where do you find advertisement? In television, what else? YouTube, what else? Di mana kamu lihat lagi iklan? Ada di mana? Di mana? Ada nampak? Ada yang baca ada ya? Secret. Oke, berarti dikasih pilihannya ada dia produk. Service. Service advertisement. Apa lagi? Event advertisement. Ada juga job vacancy. Apa itu job vacancy? Oke, lowongan pekerjaan dikeluarkan di newspaper. Oke, setelah kamu pelajari mengenai iklan ini atau advertisement, Ibu harapkan kamu nanti bisa menganalisis, memahami dari fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari advertisement. Nah, ini berupa jenis secara garis besarnya. Sekarang siapa yang bisa mengelompokkan berdasarkan picture itu dari kelompok ini menuliskannya ke bawah? Ada yang bisa? Oke, Rahma. Oke, ini maafin. Terserah kamu choose apa namanya termasuk advertisement. Pak Jenis kan ada 4. Yang pertama produk, service, event. Event itu berarti acara ya.
Next, the girl baby. Kalau nak naik, jangan pilih lagi. Okay. Okay, next. Ari. Yeah. Don't worry to this mistake. Salah apa? Kita akan belajar. Good. Next. I want the girl, please. Thank you, Aisyah. Next. Cordelas. Cordelas. Okay, coba bilang. Active student will get plus, ya nak? Bayang okay? Dekat. Okay, thank you, very good. Okay, your friend have telah mengelompokkannya apa jenis-jenis iklan. Menurut kamu ini dah betul atau salah? Ada yang salah. Okay, kita check together. Ini tadi kalau tidak nampak dari belakang baca restyling event. Nah, itu ada 3 days only, Thursday, Friday, and Saturday, September 13 until 15. Nah, tidak jelas ada kata. Berarti termasuk apa ada iklannya? Event advertise. Yang tadi ini berarti seru ya? Come chill with us. Come get some ice cream with us and check out our new office in the code center. Ini apa kira-kira yang ini? Singkat, jelas dan padat. Kemudian bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 1 and please, my name is Muhammad Purnama and my partner. We can report discussion about advertisement text. Definition of advertisement. Advertisement text is a text that introduces of structure of advertisement. Title, the name of the product or service or event. Body, description of the product, service, event. Contact, phone number, address, website. Image picture of advertisement text using simple present tense, using possessive sentence. Characteristic of advertisement: persuasive, effective, and interesting. Thank you. For your attention, sir. Thank you for your attention.
Thank you for your attention. You have Yeah, do you have any question? Okay, No, thank you no, for no. your friend. Give applause first. Had report their discussion. Do you have any question? Ada pertanyaan nggak? Pengen ditanyakan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Boleh, ha? Nggak ada? Okay, thank you. Sit down, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You have studied about. Hari ini kamu sudah belajar mengenai apa? Siapa yang bisa menyimpulkan apa aja yang sudah dipelajari hari ini? Oke, dilanjut. Yang pertama apa? Apa itu definition of advertisement? Apa itu advertisement? Apa itu advertisement? Teks. Siapa yang tahu? Apa itu advertisement tag? Apa tadi kan udah belajar dari ini? Yes, Aisyah? Iya pengertiannya. Tag yang berguna untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu produk, event, secara publik. Nah, kemudian apa aja dari structure-nya? Pertama harus ada title, body, disebut mas, betul mas? To promote, what else? To give information, to introduce the product. Okay, thank you for your attention. See you next week. Bu Eka ya. Iya. Oke, baik Bu Eka, hari ini saya melakukan pendampingan individu 5 dengan Ibu Umul, di mana hari ini kami melihat proses dari Bu Umul, di mana Bu Umul sudah membimbing 1 orang rekan di sekolahnya Bu Umul untuk penyusunan RPP berdiferensiasi, di mana juga Bu Umul nanti sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi di kelasnya Ibu Eka mengajar. Nah, di hari ini saya akan melihat proses pasca observasinya gitu. Nah, nanti Ibu Umul pada saat proses pasca observasi kepada Bu Eka itu Ibu Umul harus menyampaikan tujuannya dulu, ya, tujuan percakapan pasca observasi ini. Selanjutnya Bu Umul juga balik dalam percakapan ini Bu Umul menggali perihal perbaikan diri dari Bu Eka gitu, selama proses observasi dan pembelajaran yang sebelumnya. Selanjutnya Bu Umul juga membuat perencanaan perencanaan area bagian-bagian pengembangan diri ini sudah baik atau belum gitu ya Bu Umul ya. Akhir Bu Umul dari pengembangan dirinya, aksi pengembangan diri dari Bu Eka gitu, Bu Umul. Ya, saya persilakan kepada Bu Umul sama Bu Eka. Assalamualaikum Bu Eka. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Eka. Kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian kita juga sudah melaksanakan observasi di setiap kelas. Kemudian sekarang kita melakukan pasca observasi. Dari pasca observasi ini, tujuan dari pasca observasi ini adalah menyampaikan hasil-hasil dari yang kita lakukan di pra, kemudian di observasi. Kemudian kemarin Bu Eka fokusnya mengenai advertisement ya Bu Eka ya, materinya mengenai advertisement. Kemudian menurut Bu Eka apa saja yang sudah berkembang dari yang Bu Eka sampaikan kemarin dilaksanakan materi yang dipelajari anak kemarin mengenai iklan atau advertisement. Diharapkan dalam setelah pembelajaran siswa mampu menulis dan mempresentasikan sebuah iklan.
Dalam pembelajaran sebetulnya anak itu bekerja dalam kelompok terlebih dahulu. Mereka bekerja sama, menggali informasi mengenai sebuah iklan, jenis-jenis, fungsi sosial dan struktur teksnya. Kemudian mengerjakan beberapa latihan dan di akhir mereka ada tugas pribadi membuat masing-masing mereka membuat iklan. Jadi tadi yang tujuan yang Bu Eka ingin sampai di dalam kegiatan itu sangat tersampai dalam proses belajar mengajar, alhamdulillah sudah tercapai. Budaya positifnya Ada misalnya bekerja sama, benar kritis dan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh guru. Mereka bisa menyelesaikan. Oke, menurut Bu Eka emosional siswa atau keinginan mereka untuk berkelompok segala macam ada nggak tersampai? Dalam mereka bekerja kelompok mungkin ada sebagian yang pasif atau hanya menerima dari hasil kerja dari temannya, tidak mau berusaha mencari solusi atau jawaban. Beberapa ada yang seperti itu. Ada beberapa siswa yang menerima saja ya. Menurut Bu Eka dari yang siswa yang menerima itu gimana caranya Bu Eka memberikan supaya termotivasi siswa tersebut ya? Mungkin di dalam kelompok itu sebaiknya siswa itu diberikan masing-masing tanggung jawab yang berbeda. Dari beberapa soal mungkin yang siswa ini harus bertanggung jawab mencari jawabannya, sehingga nanti hasil dari masing-masing itu dikolaborasikan. Mungkin dengan begitu mereka bisa lebih aktif. Yang sudah Bu Eka lakukan kemarin kan siswa itu sudah diberi kelompok sesuai dengan minatnya ya, kemudian mereka berkolaborasi. Mungkin ada lagi nggak menurut Bu Eka apa penerapannya yang supaya siswa itu aktif yang menerima saja? Saja mungkin teman dalam satu kelompoknya mungkin bisa memberikan motivasi atau dengan memberikan juga reward terhadap siswa yang aktif atau bisa dalam berdiskusi ya Bu Eka. Kemudian kan kalau umpan baliknya, kalau siswa yang biasanya hanya menerima, sekarang Bu Eka sudah memotivasi mereka dengan memberikan reward. Kemudian ada lagi nggak Bu Eka yang perlu dikembangkan terhadap siswa yang hanya menerima itu? Dan ada unsur-unsur lain yang bisa untuk siswa ini, pertama kan mereka belajar dengan temannya tadi kata Bu Eka. Kemudian ada lagi nggak menurut Bu Eka solusi atau supaya siswa ini aktif lagi gitu, lebih bikin aktif lagi dia untuk mampulah dia itu belajar itu terus semangat dia gitu. Pertama memberikan reward juga pancingan supaya mereka lebih bersemangat, dan mungkin juga dengan memberikan materi dengan tingkat kesulitan sesuai dengan kemampuan mereka yang membuat mereka menjadi tidak termotivasi itu baca mungkin karena mereka menganggap materi itu mungkin tingkatnya terlalu sulit. Jadi memberikan materi yang sesuai dengan tingkat kesulitan yang kemampuan mereka. Berarti disesuaikan dengan kemampuan. Berarti kalau misalnya siswanya yang sudah pintar berarti agak susah. Kalau yang hanya menerima ini berarti standar materinya ya BK. Kemudian berarti kan itu rencana pengembangan Bu Eka. Kemudian ada lagi nggak Bu Eka yang bisa berikan lagi sesuai dengan kemampuan? Ada lagi nggak Bu Eka yang bisa game ya? Memancing minat mereka. Karena dengan melakukan game mereka secara tidak sadar sudah belajar gitu kan. Dari games, dari materi yang sesuai, kemudian memberikan reward. Kemudian dengan persiapan yang sudah kita Bu Eka lakukan dari kita pertama kita berdiskusi tentang pra, kemudian Bu Eka melakukan observasi, apakah tujuan yang ingin Bu Eka sampaikan tadi sudah terlaksana di Bu Eka? 100% mungkin tidak, tapi secara garis besar sudah. Oke, sudah ada runut hasilnya ya, untuk hasilannya ya Bu. Kemudian Pak itu kan ada kita media atau apa pendukungnya. Yang pertama saya gunakan itu melalui
gambar. Gambar ke iklan, ada berbagai macam-macam iklan saya tempelkan di papan tulis. Bisa suruh siswa mengamati jenis iklannya dan beberapa pertanyaan pemancing, dan juga dengan contoh-contoh teks iklan. Waktu itu ditempel gambar-gambar mengenai iklan kan disuruh mereka menuliskan atau masuk jenis kelompoknya. Beberapa mereka yang bersemangat untuk menuliskan jawabannya yang tampil dan diberikan nilai plus bagi siswanya. Terus mereka udah tampil, mereka sudah menyesuaikan, ada yang keinginan diam tadi sudah tampil ke depan kan Bu Eka. Kemudian apalagi Bu Eka yang bisa mengembangkan aktivitas mereka itu menurut Bu Eka? Berarti kan tadi dengan sudah memberi materi, sudah memberi pancingan dengan pertanyaan yang kalau mereka maju, ada tidak Bu? Dengan memberikan latihan pribadi dan nanti mereka disuruh secara pribadi mempresentasikannya di depan kelas secara tidak langsung kan mereka harus tampil. Sebelum tampil kan kita memberikan kepada siswa itu tujuan pembelajaran. Apakah sudah tercapai tujuan yang Bu Eka sampaikan tadi saat pembelajaran berlangsung gitu? Bisa Bu Eka ceritakan Tujuannya yang pertama kan siswa bisa menganalisis fungsi sosial, struktur dan jenis-jenis dari iklan. Dan selama proses pembelajaran mereka sudah tercapai dan juga di akhir mereka kan disuruh untuk menuliskan iklan dan mempresentasikannya. Waktunya tidak mencukupi, jadi hanya 10 orang yang tampil. Bu, kemudian budaya positif yang tapi kan ini ada kan budaya positif seperti tadi kan mereka sudah ingin tampil gitu. Nah Bu, ada lagi enggak yang masih kurang menurut Bu Eka, belum gitu dengan pertama mungkin kekurangannya dulu karena waktunya, ada lagi enggak Bu budaya dari siswa ini beberapanya sebagai teacher ya, masih kurang bertanggung jawab dan dalam mengerjakan tugas semuanya. Kemudian perencanaan Bu Eka ke depan gimana Bu Eka untuk siswa yang tariannya menerima ini gimana dia supaya lebih lagi gitu? Pakai strategi yang lebih bisa memancing keaktifan siswa dan keingintahuannya yaitu dengan mungkin salah satunya dia game game yang disesuaikan dengan materi, kemudian tanya jawab dan memberikan reward kepada siswa. Yang kita ubah dengan berbagai macam ya Bu Eka, menggunakan metode discovery learning atau kayak kan yang harus dikembangkan gitu untuk siswa itu harus berkembangnya di mana Kemampuan mereka itu berbicara ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan kemampuan siswa untuk berbicara itu sangat penting sekali. Bagaimana mereka nanti bisa untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu berbicara itu yang sangat sulit sekali bagi siswa kita karena mereka tidak terbiasa berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, jadi yang ingin dikembangkan pertama strateginya, kemudian kemampuan berbicaranya supaya lebih lagi ya Bu. Kan Bu, berarti kan yang ada yang dikembangkan strateginya, kemudian kemampuan berbicara bahasa Indonesia, dua bahasa Inggrisnya seperti 4 kompetensi kita. Terus apa lagi yang kalau ini yang dikembangkan, yang dipertahankan lagi Bu dari kita melaksanakan pembelajaran di kelas, apa yang kita pertahankan kayak Saya kan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif yaitu membagi siswa dalam beberapa kelompok di mana siswa jika ada terkendala tidak mengerti dengan materi pelajaran mereka belum bertanya kepada guru tapi kepada teman sekelompoknya yang mampu. Saya kira itu cukup bisa. Kemudian pertahankan itu menurut Bu Eka berapa persen yang bisa dipertahankan kalau yang mana atau yang mau menerima saja itu berapa persen kayak gitu kan? Tadi siswa BK berapa? Kira 60-40%.
Berarti 40 itu yang hanya menerima, 60 yang harus dipertahankan ya Bu Eka. Kalau yang dipertahankan dari yang ini harus dipertahankan untuk memberikan. Sudah bagus, itu kemampuan berbicaranya sudah bagus, mungkin lebih ditingkatkan lebih keluar lagi mungkin. Oke Bu Eka, dari kita diskusi ini pertama kan Bu Eka sudah memberikan tujuan Bu Eka berapa persen, 80 atau 90% sudah terlaksana. Kemudian Bu Eka menggunakan strategi untuk rencana pengembangannya, menggunakan strategi yang lebih lagi seperti menggunakan games, kemudian memberikan kepada siswa-siswa yang sesuai dengan kemampuannya, kemudian kemampuan berbicara ditingkatkan lagi, kemudian untuk mempertahankannya, yang dipertahankan adalah siswa yang sudah punya kemampuan, berarti kan bisa menyumbangkan kepada teman-temannya. Kemudian perlu nggak dipertimbangkan Bu Eka? Kondisi kali Ya, gimana kondisi kelas atau segala macam yang mendukungnya itu dipertimbangkan. atmosfernya supaya mendukung siswa supaya merasa nyaman, itu aktif, Oke, fasilitasnya. ya fasilitas, lebih menggunakan misalnya memakai infocus. Karena bisa menarik perhatian siswa, mereka hanya berupa gambar, sambil lebih menggunakan infocus. Tapi kan ada lagi keinginan atau pengembangan yang ingin Bu Eka rencanakan. Biasanya kita kan hanya dengan gambar atau dengan memberikan kertas latihan ya Bu. Maksudnya dengan fokus siswa atau si murid kita ini termotivasi lagi Bu, gitu rencana Bu Eka ke depan. Video-video yang menarik untuk memotivasi mereka mulai belajar. Yang kita sudah lakukan kan dengan gambar atau dengan kertas latihan ya Bu. Nanti untuk kedepannya Bu Eka akan memberikan untuk berkembang murid kita untuk termotivasi lagi menggunakan video, kemudian fokus supaya mereka lebih termotivasi lagi. Kemudian terima kasih Bu Eka atas waktu Bu Eka. Kita sudah melakukan dari pra observasi, kemudian kita juga sudah melakukan observasi di kelas, dan sekarang pasca observasi menurut saya berarti Bu Eka sudah melaksanakan observasi dengan pengembangan di Bu Eka, kemudian dengan murid sudah baik, kemudian dengan apalagi tuh kepemimpinan murid dengan memberikan reward kepada mereka, juga sudah ada keinginan mereka untuk berkembang. Sekali lagi terima kasih Bu Eka atas waktunya. Mudah-mudahan siswa kita lebih baik ke depan. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Umul, Bu Eka. Proses pascanya berjalan lancar. Di sini saya melihat Bu mau mencoba menggali terus sifatnya menggali dari percing gitu ya. Gitu. Jadi terima kasih banyak untuk Bu Eka sudah bersedia dibimbing sama Bu Mul dari proses penyusunan RPP berdiferensiasi, kemudian proses pra dan observasi di kelas sampai saat hari ini proses pasca observasi. Itu aja mungkin yang perlu saya refleksi lah dikit ya kegiatan ini gitu. Jadi kedepannya mungkin dengan di dalam proses coaching kepada rekan guru yang lainnya kalau memang ada yang ingin benar-benar dibimbing lagi gitu ya. Gitu. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eka.